Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdullah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama-tama puji syukur alhamdulillah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan memperbanyak syukur Allah tambahkan nikmatnya kepada kita semua. Kemudian salawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak RW, Bapak-bapak RT, tokoh masyarakat, alim ulama cerdik pandai, terkhusus ahli duka, ahlil bait, yang semoga kita semua yang hadir di rumah ini dalam keadaan mendapatkan rahmat, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan kematian, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari kiamat nantilah amal kalian dihitung, dibalas oleh Allah. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka sesungguhnya kehidupan dunia adalah kesenangan yang menipu. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Allah katakan dalam ayat yang lain, maka janganlah kalian tertipu dengan kehidupan kemegahan dunia. Hadirin hadirat jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Almarhumah yang sama-sama kita salatkan tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberkati, memberikan ampunan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosanya, diterima segala amal kebaikannya, ditempatkan, dilapangkan kuburnya menjadi taman-taman surga, dan kelak semoga dimasukkan ke dalam surga bersama orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kematian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amalu illa min thalath. Shadaqatin jariyah aw ilmu yantafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Apabila anak Adam meninggal dunia, mati kata Rasulullah, maka putuslah segala amalnya kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyah, sedekah jariah dia ketika ia masih hidup. Kemudian ilmu yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan. Aw waladin salihin yad'u lah, kemudian doa daripada anak yang soleh. Ketika orang meninggal dunia, dia tidak akan mampu untuk berbuat amal soleh lagi. Tetapi ketika kita yang masih hidup, bisa memberikan kebaikan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Bahkan orang yang hidup ini bermanfaat bagi orang yang meninggal, bagi orang yang mati. Itulah, yang putus itu hanya orang yang mati, tak bisa lagi beramal. Tapi orang yang hidup masih bisa beramal. Berkaitan dengan hal ini, maka di dalam Al-Quran, ruh para orang-orang beriman itu dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, surah At-Taubah ayat 105. Bapak Ibu boleh buka nanti kitab tafsirnya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran,
Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wallahu wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah kalian, maka Allah melihatnya, dan Rasul dan orang-orang beriman akan melihat kerjaan kita itu, perbuatan kita itu. Ayat ini menceritakan, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa ruh orang-orang beriman itu menyaksikan perbuatan pekerjaan kita yang masih hidup, termasuk keluarga dekat, kerabatnya, itu melihat. Di dalam tafsir tersebut Rasulullah menjelaskan, dalam tafsir Ibnu Katsir tersebut, bahwa orang-orang yang melakukan amal soleh, melakukan pekerjaan amal-amal soleh, itu para arwah kaum muslimin dan muslimat menyaksikan. Wallah wa rasuluhu wal mu'minun. Allah menyaksikan, Rasul menyaksikan, orang-orang beriman menyaksikan, termasuk orang-orang beriman yang sudah meninggal dunia. Masya Allah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa pekerjaan kita itu akan dilihat. Sangat panjang sekali penjabarannya. Tapi intinya begini, ketika kita melakukan kebaikan, para arwah muslimin muslimat itu dia akan senang. Tetapi ketika kita melakukan keburukan, arwah kaum muslimin muslimat itu dia merasa sedih. Dan dia bahkan berdoa, ya Allah, rahmati dia ya Allah, tunjukkan kepada jalan yang benar. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi arwah kaum muslim muslimat pada intinya ketika sudah meninggal, mereka tetap hidup. Mati itu hanya berpisah antara roh dengan jasad. Jadi mati itu jangan kita anggap bahwa kematian itu rohnya mati, kitanya mati, tidak. Yang mati hanya jasad. Jasad mati kembali ke tanah. Roh mati kembali kepada Allah. Dan ada dalam kitab Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ruh tempat orang-orang beriman itu di Sijjin. Sijjin adalah tempat yang tidak sama dengan ruh orang-orang kafir. Sementara orang-orang kafir itu, ruh orang-orang kafir itu tempatnya di Sijjin, sementara ruh orang-orang beriman bertempat di Illiyin. Sijjin adalah penjara untuk orang-orang kafir. Jadi di penjara, Pak Bu. Di penjara. Kemudian ada juga ulama menyampaikan dalam berdasarkan hadis bahwa ruh orang-orang beriman ataupun orang tak beriman itu di alam barzah. Alam barzah itu adalah di alam dunia tapi berbeda alam. Di dunia tapi berbeda alam. Kita lihat dalam hadis ketika seseorang pulang ke rumah dari setelah menguburkan saudaranya, gesekan terompa itu terdengar oleh ahli kubur. Bahkan ketika kita berziarah kubur, kita disunahkan untuk mengucapkan Assalamualaikum ya ahlad diyar. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Mengucapkan salam kepada ahli kubur. Ini hadis Rasulullah menunjukkan bahwa ruh orang-orang beriman itu tetap mendengar. Ya, mendengar ketika kita berziarah kubur. Kemudian berkaitan dengan kita yang masih hidup, karena kita masih hidup ini beramal masih bisa untuk menolong orang yang sudah meninggal. Maka ketika kita masih hidup, jangan kita lupakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Doakan, sedekah untuk dia, baca Quran untuk dia. Ada dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa ketika seseorang meninggal dunia itu, maka dia mengharapkan doa dan dia mengharapkan bacaan Al-Quran dan mengharapkan sedekah dari ahlinya. Kalau masalah sedekah kita lihat dalam hadis Bukhari disebutkan seorang pemuda datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia. Ketika dia masih hidup, dia pasti sedekah ya Rasulullah. Dan saya ingin bersedekah untuk dia ya Rasulullah. Apakah sedekah saya sampai?" Rasulullah menjawab, "Sedekahlah, sedekah kalian sampai." Jadi begitu. Jadi sedekah kita sampai, hadis Bukhari. Sedekah untuk orang tua kita sudah meninggal. Sedekah makan, sedekah minum.
Apapun yang bisa kita sedekahkan, bahkan ketika ada peninggalan hartanya, kita wakafkan di jalan Allah untuk orang tua kita. Jadi demikian. Ma'asyiral muslimin, jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika seseorang hamba meninggal dunia, di dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan, ketika kita melihat orang meninggal, maka disunnahkan, ini dalam tafsir nih, dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan tentang surat Yasin. Kenapa kita selama ini terus baca Yasin? Kita ingin kupas ini. Ternyata di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Al-Quran adalah qalbunya, hatinya, surat Yasin adalah qalbunya Al-Quran. Maka dalam hadis yang begitu banyak dijabarkan oleh Imam Ibnu Katsir, maka Rasulullah mengatakan, faqra'u surat Yasin ala mautakum. Maka bacalah surat Yasin terhadap orang mati di antara kalian. Tafsir Ibnu Katsir ini bukan alang tanggung Bapak Ibu. Ulama yang populer, tersohor, sehingga dia menukil sebuah hadis dalam tafsir tentang surat Yasin itu. Baca Yasin sampai beberapa hadis disebutkan. Iqra'uha surat Yasin ala mautakum. Baca surat Yasin terhadap orang yang mati di antara kalian. Maka ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir tersebut, ketika kita ada orang meninggal dunia, baca Yasin. Yang sudah meninggal dunia, sudah beberapa hari, bahkan malam Jumat, baca Yasin. Dalam tafsir dijelaskan juga, kata Imam Ibnu Katsir, bahkan surat Yasin itu ketika seseorang akan meninggal dunia, sakaratul maut, sulit untuk sakaratul maut, maka bacakan Yasin untuk mempermudah jalan keluarnya roh tersebut. Jadi surat Yasin itu bermanfaat untuk orang yang sudah mati atau orang yang belum mati. Buka dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi amalan kita selama ini oleh para ulama terdahulu kita bukan amalan alang-alang kaleng-kaleng. Maka Rasul menjelaskan, aku berharap, ini hadis Rasulullah dalam tafsir Ibnu Katsir masing. Aku berharap di setiap hati umatku senang dengan surat Yasin. Ada dalam hati umatku itu surat Yasin. Wah, begitu katanya, kata Rasulullah. Saking kan apa? Saking kan luar biasanya surat Yasin ini. Kemudian surat Yasin ini juga ketika kita kesulitan, Ibnu Katsir menjelaskan, kita baca, maka kesulitan itu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca surat Yasin akan dipermudah segala urusan kita. Kemudian ada hadis lagi menjelaskan tentang man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfurallah. Barang siapa membaca surat Yasin setiap malam, asbaha maghfurallah. Paginya kalian memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk Ibnu Katsir menukil daripada hadis Rasulullah berkaitan dengan surat Yasin setiap malam. Karena kita ingin mengamalkan fadilah surat Yasin pada malam Jumat, karena malam Jumat itu ruh kaum muslimin muslimat datang ke rumah kita, ke depan rumah kita. Itu dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan oleh Imam Suyuti. Di dalam kitab para ulama yang begitu banyak menjelaskan berkaitan dengan arwah kaum muslim muslimat itu datang setiap malam Jumat sampai khatibun naik ke dalam mimbar. Khatib naik ke atas mimbar. Maka dia kembali. Kenapa? Ruh orang-orang muslim tadi, sebagaimana ayat Al-Quran tadi, At-Taubah ayat 105, mereka ternyata melihat amalan orang-orang yang masih hidup. Kemudian ketika malam Jumat, dia mengharapkan datang ke rumah. Ini saya bacakan tentang hadis berkaitan dengan ruh datang itu, bukan saya baca hadis secara utuh. Karena hadisnya begitu panjang. Jadi secara umum saya jelaskan. Bahwa arwah kaum muslimin muslimat itu datang
ke rumah ahlinya. Di depan rumahnya ia berkata, wahai ahliha, wahai keluargaku, wa auladi, wahai anak-anakku, wahai saudara-saudaraku, ingat kami, kasihani kami, kata arwah tersebut, menceritakan, hadis tersebut menceritakan tentang arwah. Jangan kau lupakan kami, doakan kami, sedekahkan untuk kami. Karena kami terputus amal kami, tak bisa melakukan apa-apa. Tetapi kalian yang masih hidup masih bisa untuk menolong kami. Ini dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dijelaskan oleh para ulama. Imam Al-Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin, termasuk ulama besar yang disebut ulama sufi. Sufisme. Ulama yang tasawuf. Maka kalau ada orang Islam menganut tasawuf, tasawufnya Imam Al-Ghazali. Ini ahli sunnah wal jamaah. Jadi hal yang demikian, amalan kita keluarga ini, ketika kita bersedekah untuk orang tua kita yang sudah meninggal, itu sampai. Ketika kita baca Quran surat Yasin, karena surat Yasin ini ada fadilah yang luar biasa, itu sampai. Bahkan di dalam kitab Mukhtarul Hadis An-Nabawiyah disebutkan, baca surat Yasin hari Jumat, ya, hari Jumat, malam Jumat, bahkan di kuburan, hadisnya ada. Di kuburan, Pak Bu, boleh baca Quran? Boleh. Man zarra qabra abawahi au ahadihima yaumal Jumat marratan faqra'u surat Yasin ghufirallah. Ini kata Rasulullah dalam kitab Mukhtarul Hadis. Barang siapa berziarah ke kuburan kedua orang tuanya atau salah satunya setiap hari Jumat, kemudian ia baca surat Yasin, ghufirallah, Allah ampunkan dosa mereka. Orang yang membaca mendapat ampunan, orang kubur juga mendapat ampunan. Kita masih hidup nih yang baca Yasin, malam pagi sudah diampuni oleh Allah. Dalam hadis yang dinukil dalam kitab Ibnu Katsir. Ketika kita berziarah, ada beberapa hadis. Man zarra qabra abawahi au ahadihima yaumal Jum'at marratan wa kutiba barra. Barang siapa berziarah kubur setiap hari Jumat kemudian ia membaca Yasin wa kutiba barra, maka dia sedang mengabdi kepada kedua orang tuanya. Masya Allah. Ini dalam kitab Mukhtarul Hadis An-Nabawiyah, dalam kitab hadis-hadis pilihan. Masya Allah, hadis pilihan nih Pak, bukan hadis alang-alang tanggung. Saya punya kitabnya. Mukhtarul Hadis saya punya, Ihya Ulumuddin saya punya. Ini menjadi pegangan amaliah kita, bukan amal-amal ikut-ikutan, tapi kita tahu ilmunya. Buka tafsirnya. Tafsir sekarang Bapak Ibu bisa buka dalam Play Store, buka tafsir Ibnu Katsir. Ada di situ. Kalau kita sulit untuk membuka kitab tafsir, kitab kuningnya. Walaupun saya ada tafsir Ibnu Katsir, tapi yang aslinya kitab gundul. Sulit untuk memahami kalau kita tidak mampu untuk memahami cara baca kitab. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baca surat Yasin, niatkan untuk orang tua, pahalanya sampai. Imam Syafi'i pernah ketika dia pulang, sebelumnya dia mengatakan bacaan Quran belum sampai, tak sampai kali kubur. Tapi setelah dia pulang berguru, lalu dia datang berziarah ke kuburan temannya, dia baca Al-Quran, khatam di kuburan saudaranya. Maka Imam Syafi'i mengatakan, apabila kalian baca Al-Quran khatam, maka itu sangat baik sekali. Imam Syafi'i. Pertama dia mengatakan tak sampai, tapi karena dia berguru terus mengkaji hadis-hadis. Karena Imam Syafi'i adalah ulama tabi'in. Khairun nas qarni tsumma alladhi yalunahum tsumma alladhi yalunahum. Sebaik-baiknya umat adalah masaku, kemudian setelahnya. Masa Rasulullah yang terbaik, kemudian masa tabi'in, kemudian masa tabi'in. Nah, Imam Syafi'i masa tabi'in. Jadi dia mengatakan baca Quran khatam, termasuk ulama Syafi'iyah, seluruh ulama Syafi'iyah, kitab Al-Kitab Imamnya Syafi'i itu disyarah oleh Imam An-Nawawi,
dia menjelaskan ulama Syafi'iyah bahwa bacaan Quran itu sampai pahalanya yang kita niatkan. Maka baca kita itu khususkan, niatkan kepada siapa yang kita baca, kepada siapa kita niatkan. Jadi malam Jumat ini surat Yasin sangat ditekankan. Kemudian hadisnya banyak berkaitan, lebih dari 5 hadis. Jadi lebih daripada 5 hadis untuk baca Yasin itu untuk orang mati. Dalam kitab Subulus Salam juga dijelaskan tentang Yasin itu untuk orang meninggal. Saking kan hebatnya surat Yasin itu karena hati Al-Quran. Kalau kita badan punya hati, tapi kalau Al-Quran punya hati, namanya surat Yasin. Kemudian malam Jumat itu memang banyak fadilahnya, tidak hanya membaca surat Yasin, tapi kalau kita ingin membantu orang yang sudah meninggal, arwah-arwah orang tua kita, nenek, kakek, para leluhur, kedua orang tua kita, dia butuh doa, dia butuh sedekah, dia butuh bacaan Al-Quran untuknya. Maka malam Jumat yang paling tepat, karena hadis banyak menerangkan tentang malam Jumat itu baca Yasin. Memang fadilah malam Jumat itu tidak hanya surat Yasin. Surat Al-Kahfi, surat Al-Mul, surat Al-Waqi'ah, surat Ar-Rahman. Tapi itu untuk kita pribadi. Kalau Al-Kahfi kita terhindar dari fitnah Dajjal. Itu di antaranya kita baca surat Al-Kahfi. Tapi kalau surat Yasin, kita baca untuk kita diampuni oleh Allah dosa kita. Kita niatkan untuk orang yang meninggal. Kenapa? Hadis Rasulullah menyebutkan, Iqra'u surat Yasin ala mautakum. Dalam tafsir Ibnu Katsir. Untuk orang yang mati dan untuk orang yang sebelum mati. Untuk orang yang sudah mati, dalam Sahih Imam Muslim disebutkan, juga menjelaskan tentang surat Yasin itu, Iqra'u surat Yasin ala matakun. Rawahul Muslim. Ini dalam kitab Sahih Muslim. Baca surat Yasin itu untuk orang yang mati. Jadi untuk orang yang mati itu baca surat Yasin. Karena lebih tepat untuk baca orang yang mati itu untuk baca surat Yasin. Walaupun kita baca sampai khatam, itu lebih baik. Tapi kita takkan mampu Pak, baca semua sampai khatam Surat Yasin aja kita kadang-kadang payah. Barek, apalagi habis puasa Senin Kamis. Lameh, panek, lemas Pak Bu. Tapi itulah godaan kita untuk membaca itu, untuk kita bisa memberikan pahala untuk orang yang meninggal dunia. Kita niatkan untuk arwah kedua orang tua kita, nenek, kakek, para leluhur kedua orang tua kita. Kemudian kita pun dapat ampunan dari Allah. Jadi amalan ini sudah dinukil dalam kitab-kitab besar. Kitab besar para ulama. Kemudian berkaitan dengan hal ini juga, karena ini untuk yang mati nih. Baca Yasin kan nggak ada tuntunan sama-sama. Yang diperbolehkan itu adalah sendiri-sendiri. Di dalam ketika Rasulullah menyuruh dan memerintah, tidak ada perintah itu diajari bagaimana caranya, maka kita sendirilah yang membacanya. Yang penting tidak cara-caranya itu bertentangan dengan syariat. Kenapa? Mau bersama, mau sendiri, boleh. Kenapa? Amalan sunnah yang tidak ditetapkan aturannya oleh Allah. Kalau sholat, diatur oleh Allah. Kalau ketika ada perintah, tidak diatur, maka amalkan perbuatan itu, mau berjamaah, mau sendiri, yang penting tidak bertentangan dengan syariat, lakukan. Amalan yang tidak diajarkan cara-caranya. Tapi ada sebagian kelompok, itu bid'ah sama-sama, beramai-ramai. Bid'ah dari mana bid'ah? Hadisnya ada, tuntunannya ada. Nih, saya kasih tahu hadis berkaitan dengan bagaimana kalau membaca ramai-ramai itu adalah ijtihad para ulama. Kenapa? Karena tidak ada tuntunannya, cara mengamalkannya. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah. Kata Rasulullah SAW, diriwayatkan hadis riwayat Muslim. Barang siapa merintis kebaikan di dalam Islam, maka dia akan memperoleh amalnya, pahalanya, dan dia akan memperoleh pahala orang yang mengikuti setelahnya. Siapa merintis kebaikan? Ulama kita baca sama-sama, dipimpin oleh orang yang fasih, yang bagus bacaan Qur'annya, yang tajwidnya tepat, sama-sama dipimpin doa. Itu kan dari dulu ulama kita.
Ini kan tidak diajarkan masa Rasulullah. Iya, memang tidak diajarkan. Tapi ada hadis yang menyuruh, man sanna fil Islam sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah. Barang siapa merintis kebaikan, ini kebaikan dirintis di dalam Islam kata Rasulullah. Maka dia akan memperoleh pahalanya dan akan memperoleh pahala orang yang mengikuti setelahnya. Kita baca sama-sama siapa ngajari dulu para ulama kita. Lalu kita diikuti oleh masyarakat, ulama-ulama ataupun orang-orang Indonesia, ulama-ulama Indonesia. Diikuti langkah-langkah ulama yang terdahulu. Maka ulama terdahulu itu mengalir pahalanya dari kita baca ini, mengalir ke sana. Kenapa? Rintisan yang ia rintis, yang sesuai dengan syariat, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Begitu pula sebaliknya, wa man sanna fil Islam sunnatas sayyi'ah. Barang siapa merintis keburukan di dalam Islam, maka ia akan memperoleh dosa dan dosa orang yang mengikuti setelahnya. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau ada kita buat rintisan itu berkaitan dengan kesyirikan, berkaitan dengan kemubaziran, berkaitan dengan berpoya-poya dan dosa, lalu diikuti langkah-langkah itu oleh orang yang setelah kita, maka dosa akan mengalir kepada kita yang membuat awalnya. Siapa yang merintis awalnya? Perbuatan dosa ini. Dosanya akan mengalir kepadanya. Sebagaimana Qabil membunuh Habil. Pembunuhan pertama kali di dunia. Siapa yang membunuh? Dosa pertama yang membunuh. Dosa-dosa setelahnya yang membunuh dapat kepada orang yang pertama membunuh. Qabil, anaknya Nabi Adam. Begitu kata hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hal ini orang-orang yang hidup itu tidak akan putus. Amaliyah itu tidak akan putus kepada orang yang sudah mati. Saya sedih sekali ketika membaca dan mendengar ketika orang-orang yang sudah mati itu datang ke depan rumah mengemis-ngemis dengan sedih. Kita yang masih hidup tidak menolong dia, tak mendoakan dia. Apalagi orang tua kita, harta, makanan, minuman, rumah dari orang tua kita, jerih payah mereka, kita sedang menikmati, lupa kita sedekah untuk orang tua kita. Lupa kita mendoakan orang tua kita. Lupa kita untuk bersedekah untuk orang tua kita. Lupa baca Quran untuk orang tua kita. Masya Allah. Kembali pulang dengan merasa kecewa. Kembali ke alam barzah lagi. Kembali ke alam barzah dengan kecewa. Setiap malam Jumat datang lagi. Amalan baik yang dilakukan sedekah sampai ke dia. Itu hebatnya Islam Bapak Ibu. Islam ini luar biasa. Kita yang masih hidup ini tidak hanya berbuat kebaikan untuk orang yang masih hidup, tapi bisa berbuat kebaikan untuk orang yang sudah mati. Jadi kita jangan anggap kita hanya berbaik kepada orang yang masih hidup aja. Tapi untuk orang yang meninggal, berbuat baiklah. Dalam hadis yang sahih juga, ketika seorang orang tuanya meninggal dunia. Orang tua saya meninggal dunia ya Rasulullah. Dia belum berhaji. Dia berniat berhaji, tapi dia belum sempat untuk berhaji. Saya ingin menghajikan ya Rasulullah, ba'dal haji namanya. Bisa enggak ya Rasulullah? Laksanakan ba'dal haji. Dengan syarat kamu berhaji dulu, baru kau hajikan orang tua kamu. Hadis Bukhari. Orang sudah mati Pak Bu. Bisa kita bersedekah, bisa kita berhaji, menghajikannya, mengumrohkannya, mengorbankannya, niatkan untuk orang tua kita. Ini ketepatan nanti Idul Kurban. Kita korbankan. Kenapa? Amaliyah kita yang masih hidup akan sampai kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Nenek kakek kita, arwah kaum muslim muslimat akan sampai. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita bahas tentang ini sungguh begitu panjang. Ini jam berapa udah? Nanti Isya pula nanti. Masih lama lagi? 7.25. Berarti Isya sekitar 10 menit lagi kurang lebih. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi, untuk amaliyah-amaliyah kita yang masih hidup, keluarga, jangan kita putus doa untuk orang tua kita. Selesai solat doa. Auladin solihin yad'ullah. Maka setiap solat wajib itu jangan lupakan kita untuk membaca ayat kursi dan doa Allahumma firil muslimin wal muslimat. Allahumma fir wali walidayya wal muslimin wal muslimat. Ini doa yang disunnahkan diajarkan oleh Rasulullah. Doa kita untuk ampunan kita, doa kita untuk ampunan muslim muslimat, doa untuk ampunan kedua orang tua kita.
Selesai sholat wajib, jangan putuskan. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan pernah tinggalkan ayat kursi dan doa untuk kedua orang tua kita, muslimin, muslimat. Tapi terkadang ini amalan dianggap selesai sholat, tak perlu doa. Habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, pur, pulang. Assalamualaikum, assalamualaikum, berambus. Padahal doa itu, kalau sholat kita doa wajib, kalau doa sunnah itu selesai sholat. Kalau nggak begitu bagaimana sahabat bisa mengetahui tentang mendoakan setiap selesai sholat itu? Begitu banyak ribuan ratusan doa yang dinukil di dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi, kumpulan-kumpulan doa yang telah ditulis oleh Imam Nawawi dari kitab-kitab para ulama salaf terdahulu. Rasulullah menyampaikan dan membaca doa baik secara zahar maupun secara sir. Kalau Rasulullah doanya secara sir saja, siapa yang dengar doa Rasulullah? Dari mana tahunya doa itu? Kalau tak Rasulullah menzaharkannya, walaupun zahar selesai sholat itu doa ataupun zikir tasbih, hukumnya sunnah. Tapi setidaknya jangan semuanya sir saja. Ini selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, tak lupa kita doa untuk orang tua kita. Lupa kita mendoakan untuk kita, untuk orang tua kita, untuk kaum muslim, muslimat. Padahal hak kita terhadap orang lain adalah termasuk mendoakan ampunan untuk kaum muslimin, muslimat. Itu sebagai bukti rasa cinta dan sayang kita kepada orang muslim, muslimat yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Muslim muslimat itu orang yang hidup dan orang yang mati. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berdoalah selesai sholat untuk ampunan kita, orang tua kita, kemudian kaum muslimin muslimat yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Jadi tidak hanya kita itu mendoakan yang hidup saja, yang mati pun kita doakan, yang hidup pun kita doakan, karena doa itu akan sampai kepada apa yang kita doakan, yang kita niatkan. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa sampai, haji, ba'dal haji sampai, umroh sampai, sedekah sampai. Maka sedihnya ketika malam Jumat, setiap malam Jumat, harapan arwah kedua orang tua kita, dia mengharapkan doa dan sedekah, tapi tak ada yang mendoakan dan sedekahkan. Kenapa? Anak, istri, cucu, lupa semua. Sedih tak kira-kira kalau kita besok mati tak ada yang mendoakan kita, anak istri kita lupa, malah sibuk mengurus harta waris, berkelahi, bercokak, lupa sama orang yang jerih payahnya, sehingga kita nikmati selaku anak, selaku ahli waris. Maka anak yang baik itu adalah kalau ada sisa hartanya, lunasi hutang orang tua, kemudian sedekah untuk orang tua. Kalau banyak hartanya, wakafkan, hibahkan, baik itu kepada masjid ataupun kepada pembangunan pendidikan, kepada keperluan-keperluan umum yang berkaitan dengan maslahat kebaikan untuk umat, mengalir pahalanya. Ini kadang kan tidak. Siap meninggal orang tua, sibuk harta waris lagi.